Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan PPKN tentang makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Berikutnya yaitu membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Lalu, mengembangkan sikap saling menghargai, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan pada Pancasila. Selanjutnya yaitu muatan IPS tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut ini. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Lalu, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN, tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Selanjutnya, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama, diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini merupakan langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan pidato disusun berupa salam pembuka, isi, kalimat penutup, dan juga salam penutup. Yang keempat, rangkaikan pidato.
Rancangan pidato yang telah kamu buat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dan yang kelima, latihan membaca pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah kamu buat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan PPKN tentang makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya yaitu muatan IPS tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau ASC. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Indonesia juga membantu perdamaian antar pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi teks pidato. Pemimpin harus mampu berperan sebagai orator. Informasi dapat tersampaikan kepada audiensi apabila orator mampu berpidato dengan baik. Saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Sebelum menulis teks pidato, orator harus menentukan tema yang akan disampaikan saat pidato. Penentuan tema sangat penting karena memudahkan dalam penyusunan teks pidato maupun pelafalan teks pidato nantinya. Setelah menentukan tema, orator harus mengumpulkan referensi atau sumber. Selanjutnya, orator memulai menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup.